Pada episode sebelumnya diperlihatkan Zian akan membantu Xiaoyan mengulur waktu agar Xiaoyan bisa membuat rantai api. Biarkan saya membantu Anda menahannya, ucap Zian. Sepertinya gadis kecil ini mengerti apa yang dipikirkan oleh Xiaoyan. Apakah kau bisa melakukannya? Tanya Xiaoyan. Apakah kau menemukan orang lain sekarang? Jawab Zian bahkan tanpa menoleh. Baiklah, bantu aku mengulur waktu. Hati-hati jangan sampai kau terluka, ucap Xiaoyan. Zian hanya mengangguk mendengar ucapan Xiaoyan. Setelah itu Xiaoyan bergerak mundur dan mulai membuat Angry Buddha Lotus Flame. Sementara Zian mengulur waktu melawan Zai King, pertarungan di antara mereka cukup seru. Zai King mengeluarkan kekuatannya dan membentuk seekor piton hitam besar berlari melintasi langit. Wajah Zian juga sedikit berubah dalam menghadapi serangan ganas ini. Kepalan Void kuno, gumam Zian. Seekor naga besar berwarna ungu muda yang tingginya beberapa ratus kaki keluar dari taman Zian. Naga dan piton kemudian saling bertarung. Cahaya naga ungu itu telah memotong garis retak spasial ketika keduanya bertabrakan dan mengirim sebagian besar serangan oleh piton hitam ke ruangan kosong. Bocah ini agak aneh, saya tidak bisa menundanya lagi, gumam Zai King. Bintang tangan memetik, gumam Zai King. Ekspresi hantu tua Zai King akhirnya menjadi benar-benar gelap dan serius saat niat membunuh melonjak dalam hatinya. Niat membunuh melonjak di mata hantu Zai King ketika tangannya meraih leher Zian. Dia baru saja akan membunuhnya ketika garis celah spasial tiba-tiba terbentuk tidak jauh dari sana. Segera sosok seperti menara yang kuat bergegas keluar dari lubang spasial itu. Ada logam yang mengarah kepala Zai King, kemudian dia melepaskan tangan yang ada di leher Zian dan menahan serangan logam itu. Orang besar, kau tidak pergi dan berkeliaran di benua, ucap Zian sambil memegang tenggorokannya. Dia melirik pria yang ada di sebelahnya. Pria itu adalah Xiongzhan yang dibawa Zian dari pengumpulan pil. Sial, bukan karena aku ingin datang ke sini tapi aku terlempar, ucap Xiongzhan. Iblis Zai King memiliki ekspresi suram ketika mengetahui ada seorang dozun yang datang tiba-tiba. Setelah Zian mengulur waktu, akhirnya Xiaoyan berhasil membuat lotus api dengan gabungan 4 api surgawi. Ekspresi Xiaoyan menjadi sangat pucat saat ini. Api surgawi yang digabungkan dari 4 jenis api surgawi tidak semudah yang dibayangkan Xiaoyan. Sungguh kekuatan destruktif yang menakutkan, gumam Zai King. Hantu tua Zai King di langit yang agak jauh juga mengalami perubahan drastis karena adegan ini. Kekuatan destruktif yang menyebar dari dalam lotus api bahkan menyebabkan kegelisahan melonjak ke dalam hatinya. Bagaimana mungkin bocah biadab ini menampilkan serangan yang menakutkan dengan kekuatan 9 bintang dojong, gumam Zai King. Setelah itu dia melesat ke arah Xiaoyan untuk menghentikan serangan lotus api. Zian yang melihat itu segera berkata, orang besar, cepat halangi Zai King. Xiongzhan kemudian berubah bentuk menjadi beruang naga dan melesat mengejar Zai King, mengarahkan pukulan kepadanya. Zai King juga merasakan Xiongzhan mendekat, namun dia tidak menoleh sedikit pun. Dia terus saja mengarah pada Xiaoyan. Pukulan Xiongzhan kemudian menghantam bahu Zai King, namun tidak memberikan efek yang signifikan. Zai King hanya terpental sedikit dan masih terus terbang ke arah Xiaoyan. Zian yang melihat hal itu memarahi Xiongzhan. Dasar bodoh, ucap Zian. Xiongzhan hanya tersenyum pahit karena tindakannya gagal menghentikan Zai King. Sementara itu Zai King sudah muncul di atas kepala Xiaoyan dan mengeluarkan teknik 9 tangan hantu yang dipenjara. Dauki Zai King berubah menjadi takat besar yang hitam pekat dengan cepat mengarah pada Xiaoyan. Serangan ini menghabiskan seluruh Dauki Zai King, benar-benar serangan pamungkas yang sangat mengerikan dari bintang 5 dojun. Jika aku mati dengan seranganmu, maka kau akan menemaniku, bocah biadab, ucap Zai King. Suara ledakan keras tiba-tiba terdengar di tempat ketika teratai api dan cakar gelap bertabrakan di udara. Badai api yang besarnya 1000 kaki langsung meletus. Jika seseorang melihat dari bawah, badai muncul seolah-olah itu menghubungkan langit dan bumi. Aula hitam besar yang tak tertandingi dalam lomba akhirnya runtuh pada saat ini. Banyak teriakan dari para ahli Holopso yang terkena efek ledakan. Tubuh Xiaoyan yang terbang mundur ditembak ke arah dinding gunung. Batu-batu besar berguling dan menguburnya di dalam. Sosok cantik kemudian buru-buru ke tempat Xiaoyan dan meraih tubuh Xiaoyan. Bagaimana keadaan dia? Tanya Xiongzhan. Wajah Zian begitu gelap dan serius sehingga menakutkan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Xiaoyan menderita cedera serius. Serangan kekuatan penuh oleh dojun bintang 5 adalah sesuatu yang tidak bisa diterima oleh siapapun.
Peng Junzi dan yang lainnya dengan cepat menuju tempat Ziyan. Ekspresi mereka berubah ketika mereka melihat Xiaoyan berlumuran darah. Keterkejutan tidak terhenti di sana, kemudian hati kelompok Peng Junzi segera tenggelam ketika dia merasakan dua aura yang luas dan perkasa ini. Aura ini adalah milik seseorang dari Hall of Soul. Sementara itu Old Gugu menghela napas lega di dalam hatinya ketika dia melihat badai api yang secara perlahan menghilang. Menyusul hilangnya badai api secara perlahan, dua sosok tua juga perlahan muncul di depan mata semua orang. Dalam bertahun-tahun, seorang yang berani menghancurkan Hall of Soul ku, Xiaoyan kau yang pertama, ucap seorang penatua. Segera mata kelompok Peng Junzi memusatkan perhatian pada titik di mana badai api telah menghilang. Di sana ada dua, tidak, ternyata tiga sosok muncul dalam garis pandangan mereka. Di antara tiga sosok itu ada seseorang yang sangat mengenaskan. Tubuhnya ditutupi oleh darah dan salah satu lengannya benar-benar menghilang. Hantu tua Zai King batuk hebat, mulut penuh darah segar terus-menerus dimuntahkan. Bunuh bocah itu. Aku ingin merobeknya menjadi puluhan ribu keping, ucap Zai King dengan suara lemah. Dua pria tua berjubah hitam dan putih di sampingnya melihat hantu tua Zai King. Kamu hantu tua, jika Anda menggunakan batu biok spasial untuk memanggil kami berdua begitu Anda menemukan mereka, mungkin Anda tidak akan bernasib seperti ini, ucap penatua. Salam untuk Tianzun hitam dan putih. Mugu tua itu dan yang lainnya juga buru-buru terbang pada saat ini dan dengan hormat menyambut dua orang tua ini. Saat ini satu-satunya cara bagi Anda semua untuk menebus kesalahan Anda adalah dengan menangkap Xiaoyan. Kalian semua harus menyadari hal ini, ucap Black Tianzun berkata dengan dingin. Old Gugu dan yang lainnya buru-buru mengangguk. Jangan menunggu lama lagi, ayo cepat serang mereka, Black Tianzun berbicara dengan suara berat. Ini sebenarnya hitam putih Tianzun, tanpa diduga bahkan dua iblis tua ini telah datang, ucap Peng Junzi menatap dua pria tua itu. Hari ini sepertinya tidak mudah untuk melarikan diri. Kekuatan kedua iblis tua ini sedikit lebih kuat dari hantu tua Zai King. Menambah beberapa doujun yang tersisa, barisan ini melampaui kekuatan kita, ucap Tianjun. Ziyan, bawa Xiaoyan dan pergi, ucap Xiaoyan berbicara dengan lembut. Jangan katakan apapun, bukan sesuatu yang tidak mungkin bagi kita semua untuk melarikan diri, ucap Ziyan. Kalian semua harus segera mengikutiku, jangan ragu-ragu, kalau tidak aku tidak punya solusi lain. Ziyan tidak memberikan mereka waktu bertanya, secepat mungkin Ziyan menggigit lidahnya dan setetes darah emas tiba-tiba muncul. Darah itu kemudian mendarat di ujung jarinya, ekspresi Ziyan sangat pucat saat darah itu keluar. Segel kangen kemudian dibuat olehnya dan tiba-tiba garis retak spasial perlahan muncul. Garis retak perlahan dibuka seperti pintu kamar. Setelah kemunculan pintu spasial ini, beberapa keringat dingin muncul di dahi Ziyan. Aktivitas mereka diketahui oleh Tianzun hitam putih. Kemudian mereka melancarkan dua pilar Douqin Lasak ke arah kelompok Xiaoyan. Peng Junzi yang merasakan ada serangan mengarah pada mereka memperlihatkan ekspresi yang mengejutkan dan ketika dia akan bertindak suara Ziyan kemudian terdengar. Tidak ada waktu untuk bertarung, siapapun yang bertarung tidak akan bisa kabur, ucap Ziyan. Tubuh semua orang berhenti setelah mendengar ini, ekspresi mereka sedikit rumit. Sesaat kemudian Zhao Yixian memandang pilar Douqin hitam yang dengan cepat mengarah ke tempat mereka. Tianjun segera melangkah maju, suaranya acuh tak acuh saat dia berkata, kalian semua harus cepat pergi. Yao Chen, kamu telah melakukan kebaikan padaku saat itu, hari ini saya akan membalasnya padamu, ucap Jitian. Sebelum Peng Junzi bisa mengatakan apa-apa, tubuhnya bergerak dan bergegas keluar dengan eksplosif. Douqin dalam tubuhnya melonjak dan dengan paksa menerima dua pilar Douqin. Namun kekuatan menakutkan itu mengguncangnya hingga dia langsung memuntahkan darah. Tianjun mengusap jejak darah dari sudut mulutnya, dia tertawa keras ke arah langit. Sementara Tianjun memblokir doujin dari Hall of Soul, pintu spasial akhirnya perlahan dibuka. Terlihat cahaya perak muncul di pintu itu. Wajah Ziyan juga sedikit berubah dengan kekuatannya saat ini dia terlalu memaksakan dirinya. Segel tangannya tiba-tiba berubah dan cahaya dari dalam pintu spasial meledak. Setelah itu kekuatan hisap yang menakutkan muncul dari pintu dan menyeret kelompok Xiaoyan ke pintu spasial. Setelah semua orang memasukinya, pintu spasial bergetar dan perlahan menghilang. Garis retak spasial hitam gelap tiba-tiba muncul di belakang Tianjun yang akan bunuh diri dan menelannya ke dalam pintu spasial.
Kelompok Xiaoyan kemudian muncul di sebuah dataran luas. Ziyan, apakah kau baik-baik saja? Tanya Xiao Yixian. Ziyan menggelengkan kepalanya. Bukan apa-apa, saya akan baik-baik saja setelah beristirahat sebentar. Anda harus melihat kondisi Xiaoyan terlebih dahulu, ucap Ziyan. Peng Junzi di samping memegang denyut nadi Xiaoyan saat dia muncul. Tubuh ilusi Yao Lao melintas dan muncul, dia meraih denyut nadi Xiaoyan. Sesaat kemudian niat membunuh tiba-tiba muncul di matanya. Dia dengan dingin berkata, "Jinggamba Zai King," ucap Yao Lao. "Tuan Yao Lao, bagaimana cederanya Xiaoyan?" Wajah cantik Xiao Yixian sedikit pucat saat dia bertanya dengan lembut. Pembuluh darah di tubuhnya hancur dan 70% tulangnya patah. Telapak hantu tua Zai King itu mengandung semua kekuatannya, ucap Yao Lao. Hall of Soul, mulai hari ini dan seterusnya kita tidak akan berhenti sampai salah satu dari kita mati, ucap Yao Lao dengan nada marah. Suara buah Xiao Chen menyebabkan Peng Junzi di sampingnya mendesah pelan. Masih ada beberapa metode kan? Bukankah kau terkenal dengan orang yang bisa menyelamatkan seseorang selama dia masih memiliki napas tersisa? Peng Junzi buru-buru membuka mulutnya. Ekspresi Yao Lao suram, niat membunuh di dalam hatinya sekali lagi melonjak tanpa kendali. Peng Junzi dengan cepat menempuk bahu Yao Lao dan berbicara, "Tenang dulu, Xiaoyan telah menyelamatkanmu setelah melewati banyak kesulitan. Kau hanya akan menyerahkan dirimu untuk ditangkap jika kamu pergi ke Hall of Soul sekarang. Yang paling penting sekarang adalah bukan membalas dendam tapi untuk menyelamatkan Xiaoyan," ucap Peng Junzi. Peng Junzi yang telah berkenalan dengan Yao Lao selama bertahun-tahun, tentu saja tahu apa yang dipikirkan orang itu setelah melihat ekspresinya. Yao Chen juga menghirup udara dalam setelah mendengar itu. Dia sadar bahwa Peng Junzi benar. Konstitusi anak kecil ini sangat kuat. Telapak tangan dari hantu tua Zai King itu seharusnya membunuhnya, namun dia telah berhasil menahannya dengan paksa. Selain itu ada api surgawi yang menjaga hatinya, oleh karena itu tidak benar-benar fatal. Bagian dalam tubuhnya saat ini memiliki api surgawi yang membantunya memperbaiki tubuhnya yang terluka, ucap Yao Chen. "Maksudmu 3000 api terbakar?" tanya Xiao Yixian. "Ya, api 3000 pembakaran dikenal sebagai api abadi. Selama 3000 burning flame tidak padam, ada kemungkinan cedera di tubuhnya bisa disembuhkan. Api surgawi jenis ini perlu menyerap kekuatan bintang-bintang. Oleh karena itu kita harus menemukan tempat di mana kekuatan bintang-bintang sangat hebat," ucap Yao Chen. "Kekuatan bintang-bintang?" Peng Junzi tanpa sadar terkejut ketika mendengar ini. Dia langsung tertawa. "Ayo pergi ke Falling Star Pavilion kalau begitu. Anda telah lupa bahwa tempat di mana Falling Star Pavilion dibangun pada awalnya adalah meteorit dari luar angkasa. Dengan bantuan meteorit itu kehidupan anak kecil ini dapat dianggap diselamatkan," ucap Yao Chen. Tidak menunggu lama kemudian kelompok itu bergegas menuju Falling Star Pavilion. Kelompok Yao Lao telah menghabiskan hampir setengah bulan sebelum benar-benar memasuki batas wilayah selatan, Sky Star Mountain Range. "Sudah bertahun-tahun aku belum mengunjungi tempat ini," ucap Yao Lao. "The Falling Star Pavilion didirikan oleh kami berdua saat itu. Namun Anda akhirnya menjadi pemimpin yang absen," ucap Peng Junzi. "Aku tidak suka hal-hal ini. Saat itu saya telah mendirikan Falling Star Pavilion ini karena saya sedikit tertarik," ucap Yao Chen. Kelompok itu terbang selama lebih dari 10 menit dalam barisan gunung-gunung yang luas. "Ayo pergi, di dalam tempat ini adalah markas sebenarnya dari Falling Star Pavilion," ucap Peng Junzi. Ada 10 binatang terbang tiba-tiba mengarah kepada kelompok Yao Lao. Itu adalah kelompok Muking Luan. "Guru," ucap Muking Luan menghela napas lega ketika dia melihat bahwa orang yang datang adalah Peng Junzi. "Iya nih, cepat kemari dan sapa kepala pavilion Falling Star," ucap Peng Junzi sambil menunjuk ke arah Yao Lao. "King Luan menyapa kepala aula," ucap Muking Luan. "Dengan Yao Junzi di sini di masa depan kalian semua akan diberkati," ucap Peng Junzi. "Yao Junzi," gumam Muking Luan terkejut. Setelah beberapa perkenalan, kemudian mereka bergegas ke puncak gunung. Peng Junzi membawa Xiaoyan dan melompat ke puncak menara batu. Di bagian atas ada panggung batu hanya selebar 5 kaki. Tubuh Xiaoyan baru saja berbaring di panggung batu ketika gelombang kekuatan bintang meresap keluar dari platform batu.
Peng Junzi dan Yao Lo bersuka cita melihat reaksi itu. Anak kecil, berhati-hatilah, guru masih menunggu Anda untuk membantu saya memperbaiki tubuh, ucap Yao Lo sambil tersenyum ketika dia melihat rasa sakit di wajah Xiaoyan berkurang sedikit demi sedikit. Mereka berdua kemudian meninggal Xiaoyan sendirian berbaring di atas platform batu. Waktu berlalu dalam sekejap mata, tidak terasa sudah setengah tahun sejak kejadian itu. Xiaoyan yang berada di dalam menara batu masih tidak menunjukkan jejak kebangkitannya. Namun wajah Xiaoyan yang pucat dan tidak berdarah saat ini secara bertahap menjadi merah mulus. Napasnya juga menjadi normal, dia tidak lagi seperti orang yang akan mati seperti di masa lalu. Xin beralih ke Kekaisaran Jiama di kota suci Jiama. Ada aula besar yang megah dan menjulang di tengah kota suci Jiama. Aula besar itu sangat tinggi, puncaknya menghadap ke seluruh kota. Tempat ini saat ini adalah tempat dengan otoritas terbesar di Kekaisaran Jiama. Pada saat ini di halaman aula besar ada seorang wanita cantik mengenakan jubah yang cerah. Dia berdiri dengan tangan di belakang pantatnya. Sosok wanita ini sangat menyihir, bahkan dengan jubah yang longgar masih sulit menyembunyikan aura iblisnya yang akan menyebabkan semua orang tertarik. Cahaya bulan yang samar tersebar dari langit menyinari wajahnya yang cantik yang akan menyebabkan seseorang berhenti bernapas. Sepertinya sudah 5-6 tahun, Xiaoyan, kamu telah berjanji pada ratu ini bahwa kau akan kembali. Jika Anda memakan kata-kata Anda, saya akan merobek mayat Anda menjadi puluhan ribu keping. Ekspresi yang rumit melintas di atas mata cantik yang dipenuhi dengan daya pikat. Ibu, suara lembut terdengar dari belakang wanita ini. Ekspresi dingin sedingin es di wajah wanita penyihir ini segera menghilang setelah mendengar suara ini. Semacam senyum indah yang bahkan Xiaoyan belum pernah lihat sebelumnya muncul. Setelah itu dia dengan cepat berbalik dan melihat ke arah suara itu berasal. Ada seorang anak berusia 2 tahun di sana. Hal yang menyebabkan seseorang merasa terkejut adalah bahwa anak kecil ini melayang setengah inci dari tanah. Berdiri di udara kosong ini adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh elit dojong. Di tangannya ada ular kecil yang sama persis dengan 7 langit berwarna menelan piton dari dulu. Beralih kembali ke sisi Xiaoyan. Sudah setahun, apakah kau tidak bangun? Gumam Xiao Yixian pada dirinya sendiri di samping Xiaoyan. Tak lama setelah itu Xiaoyan sadarkan diri dan aura besar melonjak darinya membuat sebuah keributan di dalam Falling Star Pavilion. Dua sosok tua juga dengan cepat muncul di udara. Mata mereka melihat keributan menara batu di gunung belakang. Segera kegembiraan liar yang tidak bisa disembunyikan melintas di mata mereka setelah mereka merasakan aura yang menakutkan. Aura ini, itu adalah Xiaoyan. Orang ini akhirnya bangun ya. Setelah itu ada nyala api ungu coklat yang merasuki menara batu tiba-tiba meletus seperti gunung berapi. Naga besar itu terbentuk tiba-tiba meraung ke langit. Tembakan cahaya ke segala arah menyebabkan mata cukup banyak orang ditutup. Sesaat kemudian mereka akhirnya membuka mata mereka. Aura ini, itu Dojun. Ekspresi Muking Luan langsung menjadi tertegun saat dia merasakan kekuatan aura yang luas dan perkasa ini. Itu memang Xiaoyan. Peng Junzi dan Yao Lo berdiri di udara kosong di langit. Mata mereka berapi-api ketika melihat sosok manusia di kepala naga raksasa. Yao Lo tersenyum dan mengangguk, kegembiraan juga melintas di matanya. Apakah ini kekuatan elit Dojun? Xiaoyan mengepalkan tangannya sedikit, dia merasakan lautan luas seperti Doki di dalam tubuhnya. Senyumnya perlahan muncul di wajah Xiaoyan saat dia merasakan kekuatan yang sangat besar. Beberapa tokoh melintas dan muncul di samping Xiaoyan. Kamu akhirnya bangun, ucap Peng Junzi sambil menepuk pundak Xiaoyan. Terima kasih Peng Tua. Xiaoyan tersenyum dan dengan hormat menangkupkan kedua tangannya ke arah Peng Junzi. Kamu harus berterima kasih pada gurumu, dia kemungkinan tidak memiliki banyak tidur yang baik selama tahun-tahun ini, ucap Peng Junzi melambaikan tangannya dan berkata, Guru, saya saat ini sudah menelan 3 jenis api surgawi dan sudah memiliki kemampuan yang cukup untuk membantu Anda memperbaiki tubuh, ucap Xiaoyan. Masalah memperbaiki tubuh tidak mendesak, meskipun kehidupan Yao Chen tidak dalam bahaya ketika dia jatuh ke Taman Hall of Soul kali ini, dia telah kehilangan cukup banyak esensi spiritual Ki. Sebelum memperbaiki tubuh, pertama-tama kita harus mengisi kembali Ki esensi spiritual yang hilang. Kalau tidak, bahkan jika dia memperoleh tubuh fisik, kekuatannya tidak akan maju, ucap Peng Junzi. Esen spiritual Ki, Xiaoyan kaget. Ada istilah lain untuk ki esensial spiritual, ini juga disebut esensi kekuatan spiritual.
Aula jiwa telah menangkap roh-roh itu karena mereka ingin menghilangkan esensi spiritual ini dari tubuh mereka. Jenis ki spiritual ini adalah kehidupan jiwa. Setelah ki spiritual hilang, itu akan berakhir menyebabkan kerusakan besar pada jiwa. Peng Junzi menjelaskan, ki spiritual bisa diisi ulang dengan bantuan benda kuno, yaitu buat jiwa bayi dan naga rohani jamur surgawi. Selama kita bisa mendapatkan salah satu dari dua benda itu, kita akan dapat mengisi ulang ki spiritual Yao Chen. Sayangnya kelangkaan kedua jenis barang misterius ini lebih besar daripada api surgawi, ucap Peng Junzi. Ada seseorang penatua di sampingnya yang angkat bicara. Kepala Papiliun Peng, buah jiwa bayi salah satu dari dua benda misterius yang telah Anda sebutkan. Dikabarkan bahwa itu adalah sisa-sisa kuno yang telah menyebabkan keributan baru-baru ini. Penatua. Ah, benarkah? Sebaiknya kita turun dulu dan kita ngobrol di aula saja, ucap Peng Junzi. Kemudian kelompok itu turun dari udara dan menuju sebuah aula. Setiap kali sisa-sisa kuno muncul itu akan menyebabkan badai berdarah. Anda harus menyadari betapa menarik hal-hal yang ditinggalkan oleh elit doseng. Mantra api yang Anda praktikkan adalah sesuatu yang Yao Chen dan saya telah lakukan dalam pertempuran berdarah saat itu, ucap Peng Junzi. Xiaoyan mengangguk pelan. Dia telah mendengar Yao Lao menyebutkan bahwa proses mendapatkan mantra api cukup sulit. Menurut informasi, benda kuno buah jiwa bayi muncul di wilayah binatang. Itu adalah wilayah suku Magical Base, ucap seorang penatua. Diketahui bahwa Halopso juga terlibat dalam bisnis benda kuno ini. Penatua berbicara kembali dengan nada dalam. Saat ini Pollenstar Pavilion adalah musuh dengan Halopso. Tempat ini adalah markas Pollenstar Pavilion dan harus ada ahli yang hadir. Oleh karena itu, Peng Tua tidak dapat melakukan perjalanan ke sisa-sisa kuno. Selain itu, Guru, tempat ini memiliki formasi bintang jatuh agung, akan sangat aman bagimu untuk tetap di sini, ucap Xiaoyan. Adapun masalah benda kuno, serahkan saja padaku, aku akan berusaha untuk mendapatkannya, Xiaoyan tertawa pelan. Ini terlalu berbahaya, kamu tidak mengerti betapa kejamnya pertarungan dalam sisa-sisa kuno semacam ini. Anda masih perlu menyelamatkan ayahmu, ucap Yao Lao. Meskipun saya juga khawatir, tapi kau memang orang terbaik untuk mengatasi masalah benda kuno agar Yao Chen dapat memulihkan kekuatannya. Selain itu, bawalah Mu Qingluan bersamamu saat kau pergi. Klannya juga berada di wilayah binatang. Mereka mungkin bisa memberikan sedikit bantuan ketika saatnya tiba, ucap Peng Tua. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia tidak menolak niat baik Peng Junzi. Selama beberapa hari ini, Xiaoyan juga diberi gelar Pollenstar Pavilion Elder. Saat ini, Yao Lao adalah kepala Papiliun Pollenstar Pavilion. Menjadi muridnya, Xiaoyan secara alami juga bisa dianggap sebagai anggota Pavilion Bintang Jatuh. Tibalah saatnya kelompok Xiaoyan meninggalkan Pollenstar Pavilion dan menuju ke wilayah binatang. Guru, murid ini pasti akan membawa kembali buah bayi jiwa, ucap Xiaoyan. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Xiaoyan berhenti ragu-ragu lagi. Dia melambaikan tangannya dan tiba-tiba berbalik. Setelah itu, tubuhnya bergerak dan dengan cepat bergegas menuju pintu keluar. Dalam sekejap mata, seluruh kelompok telah menghilang dari penglihatan semua orang. Xiaoyan telah membawa Xiao Yixian, Ziyan, Tianhou Junzi, Xiong Zhan dan Mu Qingluan bersamanya dalam perjalanan ini. Apa yang menyenangkan ada di wilayah Magical Base. Kenapa kita pergi ke sana? Ziyan punya beberapa keluhan tentang tujuan perjalanan ini. Berhentilah bergumam. Xiaoyan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia melemparkan botol gio kecil ke arah Ziyan. Baru kemudian kegembiraan muncul di ujung alisnya. Qingluan, beritahu kami tentang distribusi taksi di dalam wilayah binatang, ucap Xiaoyan. Wilayah Base telah mengumpulkan hampir 70% dari klan Magical Base, termasuk 3 suku besar dari dunia Magical Base, suku Heaven Demon Phoenix, Nine Ground Python dan Ancient Void Dragon. Kamu harus sedikit lebih berhati-hati. The Heaven Phoenix Tribe sangat sensitif terhadap Heaven Phoenix Ascent Blood, ucap Mu Qingluan. Penampilan sisa-sisa kuno kali ini terletak di pegunungan Basebone di wilayah Base. Tempat itu dapat dianggap sebagai wilayah 9 tanah dalam Python 9. Dikabarkan bahwa ada keberadaan kelas Tiandou Skill di sana. Sangat mungkin bahwa para ahli dari Nanceran Deep Ground Python juga akan melakukan intervensi. Pada saat itu, pertarungan pasti akan sangat intens. Anda semua harus berusaha untuk berhati-hati. Kita harus cepat pergi begitu kita mendapatkan buah jiwa bayi, ucap Mu Qingluan.
Kita akan segera tiba di pegunungan Bon. Ada 2 penatua dari Pallister Pavilion yang menyelidiki di sini. Kita harus bertemu dengan mereka terlebih dahulu dan membahas hal-hal selanjutnya. Bagaimana menurutmu? Tanya Mu Qingluan. Iya nih, ucap Xiao Yan. Mu Qingluan mengeluarkan batu giok tua dari cincin penyimpanannya. Setelah itu batu giok dihancurkan. Sesosok makhluk dengan cepat bergegas dari pegunungan yang jauh. Sesaat kemudian datang elang besar. Orang yang datang adalah pria tua berjubah abu-abu. Dia mengenakan lencana penatua Pallister Pavilion di dadanya. Penatua Hu, apa yang terjadi? Di mana penatua Qi? Mu Qingluan bertanya dengan kaget ketika dia melihat penampilan lelaki tua ini. Penatua Qi dan aku telah datang ke pegunungan Gunung Boan untuk menyelidiki situasi atas perintah 2 kepala pavilion. Saat ini cukup banyak paksi kuat dan para ahli telah datang ke pegunungan Bon ini. Namun kami berdua baru saja memimpin beberapa murid Pallister Pavilion untuk membangun sebuah camp. Di sana ketika kami bertemu orang-orang dari Pavilion Petir Angin. Wind Lightning Pavilion, Xiao Yan mengangkat alisnya sedikit. Mereka benar-benar berani menyerang, tanya Mu Qingluan. Tidak ada pilihan, kali ini bahkan Lei Junzi dari Wind Lightning Pavilion telah datang. Dalam kemarahannya penatua Qi juga akhirnya terluka oleh para ahli dari Wind Lightning Pavilion. Saat ini beberapa murid merawatnya dan dia tidak dapat bergerak, karena itu hanya saya yang bisa datang. Anda harus menjadi murid pribadi kepala pavilion, kepala junior Xiao Yan kan? Aku yang tua Hupu menyelami kepala junior, ucap penatua Hu. Penatua Hupu terlalu sopan, panggil saja aku Xiao Yan, ucap Xiao Yan. Ayo pergi dan melihat penatua Qi terlebih dahulu, aku akan memimpin jalan, ucap penatua Hu. Semua orang mengikuti penatua Hu melewati pegunungan dan sampai di sebuah camp. Kepala junior, tolong maafkan aku karena tidak dapat menerima kedatanganmu, ucap penatua Qi. Sialan, para jingaba itu dari Wind Lightning Pavilion, ucap para murid di sana yang melihat cedera penatua Qi. Duka Anda cukup serius, siapa yang telah menyerangmu? Tanya Xiao Yan. Kepala Pavilion Utara, Pavilion Petir Angin Peitian, ucap penatua Qi. Xiao Yan mengeluarkan pil obat dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada penatua Qi. Berapa banyak dojun yang dimiliki Wind Lightning Pavilion? Tanya Xiao Yan. Hanya Lei Junzi saja, jawab penatua Qi. Xiao Yan hanya mengangguk. Setelah itu dia perlahan berbalik di depan mata semua orang. Ayo pergi, saatnya menghancurkan tempat mereka, ucap Xiao Yan.